warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Saya harap kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dijauhkan dari virus yang sedang melanda dunia pada saat ini. Bertemu lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama dari kelas 12 MIPS 4 SMA Negeri 9 Kota Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang terdapat pada mata pelajaran sejarah. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan kalian nih, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan kalian tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Jika kalian suka pada video ini, silakan tekan tombol like di bawah ini. Jika video ini bermanfaat bagi kalian, silakan kalian share ke teman kalian, ke saudara kalian, ke keluarga kalian, dan ke orang lain. Baiklah, materi yang saya akan jelaskan adalah GATT dan WTO. Nah, apakah teman-teman telah mengetahui apa itu GATT dan WTO? Jika belum, mari simak video ini sampai akhir. Sebelum kita memasuki dan mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita mengetahui apa kepanjangan dari GATT dan WTO. Jadi, kepanjangan dari GATT adalah General Agreement on Tariff and Trade. Sedangkan kepanjangan dari WTO adalah World Trade Organization. Nah, untuk memilah satu persatu informasi mengenai GATT dan WTO, maka dari itu saya akan menjelaskan satu persatu materi dari GATT dan WTO. Untuk yang pertama, GATT, General Agreement on Tariff and Trade. GATT didirikan sejak tahun 1947 di Jenewa, Swiss. Organisasi ini dibentuk untuk melaksanakan perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan. Selanjutnya, adapun maksud didirikannya GATT. Maksud didirikannya GATT adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip umum liberalisasi perdagangan berdasarkan traktat atau perjanjian multilateral. Nah, traktat multilateral terdiri dari pengurangan tarif, penghapusan kendala perdagangan, dan yang terakhir adalah penghapusan praktik perdagangan diskriminatif. Pada awal mula berdiri, GATT berjumlahkan 23 negara anggota. Nah, selanjutnya kita akan memasuki tujuan dari GATT. Tujuan pokok dari GATT yang pertama adalah meningkatkan taraf hidup umat manusia. Yang kedua, meningkatkan produksi dan tukar-menukar barang. Sedangkan yang ketiga yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Sedangkan yang terakhir adalah meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia. Itulah tujuan pokok dari GATT. Selanjutnya, GATT juga memiliki fungsi. Fungsi yang pertama yaitu memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan, mengatur transaksi perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara anggota GATT. Yang kedua yaitu menjadi sarana atau wadah perundingan perdagangan dari upaya-upaya agar praktek perdagangan dapat dibebaskan dari rintangan-rintangan yang mengganggu liberalisasi perdagangan. Sedangkan yang ketiga atau yang terakhir yaitu GATT mengupayakan agar aturan atau praktek perdagangan demikian untuk menjadi jelas, baik melalui pembukaan pasar nasional dan melalui penegasan dan juga menyelenggarakan pemberlakuan peraturannya. Untuk mencapai tujuannya, GATT mensponsori berbagai perjanjian yang bisa kita sebut sebagai rounds atau putaran. Salah satu putarannya adalah putaran Uruguay.
Nah, putaran ini atau putaran Uruguay merupakan putaran terbesar dari semua putaran yang ada. Karena apa? Karena putaran ini cikal bakal berdirinya WTO atau World Trade Organization. Adapun prinsip-prinsip yang terdapat pada GATT. Prinsip-prinsip yang terdapat pada GATT diliputi dengan prinsip Most Favored Nation atau MFN. Yang kedua, yaitu prinsip perlakuan khusus bagi negara berkembang. Yang ketiga, yaitu prinsip national treatment. Yang keempat, yaitu prinsip resiprositas. Yang kelima, yaitu prinsip perlindungan melalui tarif. Sedangkan yang keenam, yaitu prinsip larangan restriksi atau pembatasan kuantitatif. Nah, yang terakhir yaitu prinsip transparansi. Itulah 7 prinsip yang terdapat pada GATT. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai yaitu World Trade Organization atau WTO. WTO didirikan berawal dari putaran Uruguay serta perundingan-perundingan sebelumnya yang semuanya di bawah GATT. WTO awal mulanya terdiri dari 160 negara anggota dengan 24 pengamat atau 24 negara pengamat dan bermarkas di Jenewa, Swiss. WTO disahkan sebagai organisasi perdagangan dunia pada 1 Januari 1995. Tujuan didirikannya WTO yaitu bertujuan untuk mendorong perdagangan bebas dengan mengurangi dan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan yang ada. Selanjutnya yaitu menyediakan forum perundingan perdagangan internasional. Selanjutnya juga ada menyelesaikan sengketa-sengketa perdagangan. Dan yang terakhir yaitu memantau kebijakan perdagangan di negara-negara anggota. Di sini juga ada tujuan hukum perdagangan internasional. Tujuan hukum perdagangan internasional diliputi yang pertama yaitu mencapai perdagangan internasional yang stabil. Yang kedua yaitu meningkatkan volume perdagangan dunia. Yang ketiga yaitu mengembangkan sistem perdagangan multilateral. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai WTO, silakan kalian saksikan video berikut ini. Yang satu ini. Indonesia sebagai salah satu negara yang telah menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia. Indonesia terkait untuk mematuhi ketentuan-ketentuan perdagangan internasional yang telah disepakati dalam perundingan antar negara, baik secara global maupun regional. Kesempatan tersebut memberikan pengaruh terhadap sistem dan pranata hukum nasional di sektor industri dan perdagangan. Pengaruh tersebut tidak dapat dihindari terutama dalam menentukan arah kebijakan di bidang ekonomi. Hal ini merupakan konsekuensi yuridis bagi Indonesia yang telah menerima sistem perdagangan bebas semenjak ditandatanganinya hasil perundingan Uruguay Round yang berakhir di Marrakesh atau Maroko. Manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjalin persahabatan antar negara. Kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Ketiga, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Keempat, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Kelima, transfer teknologi modern. Perdagangan internasional bukan hanya bermanfaat di bidang ekonomi saja, manfaatnya di bidang lain pada masa globalisasi ini juga semakin terasa. Bidang itu antara lain politik, sosial, dan pertahanan keamanan. Di bidang ekonomi, perdagangan internasional dilakukan semua negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Negara dapat diibaratkan sebagai manusia. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Begitu juga dengan negara. Tidak ada negara yang bisa bertahan tanpa kerjasama. Nah, dapat kita simpulkan bahwa negara kita, negara Indonesia, telah menjadi bagian dari anggota World Trade Organization atau WTO. Pada 2 November 1994, Indonesia meratifikasi
perjanjian WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Nah, terdapat juga isu-isu konkret WTO yang menjadi perjuangan Indonesia. Yang pertama yaitu di bidang pertanian. Indonesia memperjuangkan penurunan tarif atas produk pertanian, memperhatikan kepentingan negara yang berkembang dan tidak semata-mata menekankan pembukaan pasar. Yang kedua yaitu di bidang jasa. Yang kedua yaitu di bidang peraturan. Indonesia juga menginginkan berbagai persetujuan tersebut diperbaiki dengan mempertimbangkan kepentingan negara berkembang dalam rangka akses pasar dan perlindungan domestik. Yang ketiga yaitu di bidang kesehatan masyarakat. Indonesia juga mempertimbangkan di bidang kesehatan masyarakat masih adanya pengawasan untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Yang keempat yaitu di bidang investasi. Indonesia berpendapat bahwa mengembangkan industri dan pertumbuhan sektor real harus didorong oleh pertumbuhan investasi yang signifikan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu di bidang lingkungan. Indonesia menekankan kepada kebijakan lingkungan yang tidak diatur di dalam WTO. Nah, itulah materi yang saya jelaskan mengenai GATT dan WTO pada hari ini. Saya yakin apa yang saya jelaskan bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Rizky Pratama, saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan lagi pamit undur diri.